Santapan Harian Sabtu 6 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus Sang Sumber Kasih, bertelut kami di bawah kaki salib-Mu. Kami memohon, bantulah kami membuka diri dan hati ini sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Petrus 1 ayat 16-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sahabat Santapan Harian, kini hoax atau berita bohong dikenal di mana-mana. Hoax menolak kenyataan dan tidak dapat dipercaya. Berbeda dari fakta atau kebenaran yang pasti memiliki saksi mata dan juga bukti. Perkataan bahwa Yesus tidak akan datang kedua kali adalah hoax yang disebarkan para pengajar sesat. Dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Begitu kata Simon Petrus. Pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali bukan tak beralasan. Petrus menegaskan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebesaran Yesus. Kuasa dan kedatangan Yesus bukanlah hoaks. Petrus masih mengingat pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus di depan dirinya, murid-murid lain, dan juga orang banyak. Petrus tahu persis peristiwa kematian dan kebangkitannya. Bahkan Petrus menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan Allah Bapa sebagai anaknya.
Petrus menilai bahwa hal ini makin dibuktikan dengan kitab suci. Apabila jemaat memperhatikan firman Allah, hati mereka akan menjadi terang. Sebaliknya, hoax muncul karena orang menafsirkan nubuat dengan kehendak sendiri. Surat ini merupakan upaya Petrus untuk menguatkan iman dan pengharapan jemaat bahwa Kristus akan datang kedua kali sesuai janjinya. Petrus meyakinkan bahwa para nabi tak pernah menyebarkan hoax. Bagaimana mungkin mereka bisa menubuatkan kebenaran? Inilah yang dikatakan Petrus bahwa mereka memberitakan nubuat oleh dorongan Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Dalam bimbingan Roh Allah, Nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan peristiwa kehidupan Yesus. Lalu Petrus dan para murid menyaksikan semua peristiwa itu digenapi. Tak ada cara lain untuk mengatasi kesesatan selain kembali kepada firman Tuhan. Dengan tekun mempelajari dan memperhatikan firman Allah, kita tak gampang termakan oleh hoax yang menyesatkan. Firman Allah tertulis, yaitu Alkitab, bukan hanya karangan dari zaman dahulu, melainkan kisah para saksi mata tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Cintailah Injil, belajar, bertanya, dan berdiskusi tentang firman-Nya sehingga iman kita tak gampang dibelokkan, tetapi semakin diteguhkan dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau menolong kami untuk semakin tekun dalam membaca dan mempelajari firman-Mu ya Allah. Dan kiranya hati kami semakin mencintai firman-Mu setiap hari. Di dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, yang senantiasa menerangi langkah hidup kami yang berliku ini, kami berdoa dan berharap kepadamu. Amin.